Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyun al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahamin. Abiyatuha qad atat sittina ma'mi'atin farrij biha karbana ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi al-fatih ila ruhi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa jami'i awliya Allah wa asfiyallah khususan sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. ثم إلى روح المهاجر الله أحمد بن عيسى والأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والشيخ عبد الرحمن بن محمد الثقاف وأولاده الجميع وإخوان الجميع ثم إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وصولهم وفروعهم أن الله الكريم يتغشانا تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح المهاجر الله أحمد بن عيسى والأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والشيخ عبد الرحمن بن محمد الثقاف وأولاده الجميع وأخوان الجميع ثم إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صولهم وفروعهم ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي ثم إلى الشيخ نواوي بن عمر الجاوي البندني ثم إلى الشيخ والدي كل حجمات مصطلح بدوي حنفي ثم إلى الشيخ أحمد مرزوق بن مرصد ثم إلى روح بابا سكينة بنت سيد علي بهر ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين أجمعين خصوصا من لهم صلى على هذا المسجد مسجد جامع نور العمل وصولهم وفروعهم وعلى نية أن الله تعالى يقضي حوائجنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويحصل مقاصدنا وعلى من وأسلافنا الصالحون وعلى ما نوينا من نوايا الصالحة يا ربنا حققها بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين.
Satu kali lagi surat Al-Fatihah ya, kita khususkan untuk saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera yang mukmin dan mukminah yang update terkini sudah 800-an dinyatakan meninggal dunia. Semoga yang mukmin dan mukminah Allah nyatakan wafatnya dalam keadaan syahid, dan yang keluarga ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, yang kehilangan harta benda tempat tinggal diganti yang lebih baik, dan mudah-mudahan segera pemerintah dan seluruh pihak bisa memberikan bantuan terbaiknya, dan mudah-mudahan ini menjadi hikmah dan pembelajaran untuk seluruh pejabat kita, pemangku jabatan kewenangan, hingga mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan-perbaikan yang nyata dan real di sektor lingkungan hidup, sehingga bangsa kita, negara kita menjadi bangsa yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salih ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh jamaah pengurus Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kaki kita, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dari mulai salat maghrib berjamaah, kita selingi dengan thalabul ilmi, dan mudah-mudahan kita akhiri nanti dengan isya berjamaah, dan semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Sulamut Taufiq
Terakhir kita masih membahas jenis-jenis murtad yang dari jenis al-aqwal, yaitu ucapan, jenis ketiga, jenis terakhir. Ya. Terakhir, kalimat dari seseorang apabila dia mengucapkan seandainya kiblat berubah saya tidak mau mengikuti, misalnya begitu. Atau seandainya Allah memberikan saya anugerah surga, saya nggak mau masuk, dengan tujuan menghina dan merendahkan. Atau juga seandainya ada orang mengatakan kalau saya sakit kemudian saya tidak sholat dan dihukum karena saya tidak sholat maka Allah zalim. Itu juga bisa menyebabkan orang lain menjadi murtad. Kemudian seandainya orang itu juga ngomong ada sesuatu di dunia ini yang terjadi bukan takdir dari Allah. Nah, termasuk musibah ini nih ya. Ketika sudah terjadi memang sudah takdir, tapi memang ada sebab akibat yang nanti kemudian bisa dievaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai khalifah di muka bumi. Karena ayatnya memang jelas. Ya, di dalam Ar-Rum ayat 41 itu Allah bilang kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah tangan manusia. Jadi itu kan sesuai dengan akidah kita, kalau sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk jangan disandarkan kepada Allah gitu. Apa yang terjadi di saudara-saudara kita saat ini di Aceh itu tidak lepas dari banyaknya penebangan, kemudian alih fungsi tanah di hutan gitu ya. Tahu nggak kemarin kenapa itu terjadi begitu? Ada namanya siklus senyap. Itu saya sudah melakukan bukan penelitian lah, riset kecil-kecilan dari beberapa ahli. Jadi seharusnya siklus itu nggak lewat Indonesia. Jadi ada beberapa data ilmiah lah yang saya tidak bisa paparkan secara detail karena saya bukan ahlinya. Tapi sepenangkapan saya itu siklus ini harusnya nggak lewat Indonesia karena Indonesia itu berada di garis khatulistiwa. Jadi siklus senyar ini untuk terjadi itu membutuhkan banyak syarat dan kondisi yang secara data ilmiahnya Indonesia hampir nggak mungkin kejadian siklus itu, gitu. Hampir mendekati 0% lah kemungkinannya. Tapi qadarullah ini lagi-lagi kita kaitkan dengan pembahasan kita. Segala sesuatunya bisa terjadi. Bahkan di dalam hal-hal yang mungkin menurut hitungan manusia nggak mungkin terjadi. Ini pelajaran juga. Jadi siklus itu membutuhkan gerakan angin yang sangat kencang, yang bentuknya sentrifugal gitu ya, yang agak memutar seperti setir mobil gitu. Dan itu hampir mustahil terjadi di perairan laut Indonesia. Karena membutuhkan itu tadi gerakan angin yang kencang dan segala macamnya. Nah, itu kemarin bisa terjadi karena permukaan laut itu suhunya naik di sekitar 29 derajat. Sehingga dengan beberapa teori ilmiah lah yang saya lagi-lagi tidak mungkin bisa paparkan karena saya bukan ahlinya. Dan juga tidak boleh saya memaparkan itu karena saya bukan ahlinya gitu. Tapi intinya gampangnya begitu, nggak mungkin seharusnya di Indonesia terjadi, tapi terjadi. Dan kemarin yang terjadi hujan di Sumatera, kenapa sampai begitu? Itu debit air yang turun harusnya untuk debit air 1 pekan, turun dalam 1 hari 1 malam. Dan di Aceh kenapa lebih parah? Itu harusnya debit air yang turun untuk 1 bulan. Bisa bayangin? Jadi debit air yang harusnya itu turun dalam rentang waktu 1 bulan, turun dalam 1-2 hari. Dia itu memang
faktor utamanya. Makanya kan pemerintah dalam press release-nya yang bikin gregetan banyak orang selalu nyalahinnya alam. Tapi memang itu faktanya, kita nggak bisa bantah juga. Jadi memang ada siklus itu yang memang seharusnya tidak terjadi gitu ya. Siklon atau siklus gitu ya. Siklon. Kalau ini namanya bibit siklon ya, di yang kemarin juga terjadi. Terus juga ada siklus senyar itu tadi ya. Senyar apa senyap gitu ya. Saya bahasanya ya itu. Nah, terus kemudian diperparah juga memang ya itu sudah airnya yang turun debitnya luar biasa, untuk 1 pekan turun dalam 1 malam, untuk 1 bulan turun dalam 2-3 hari. Nah, daya serap air di tanah hutan itu sudah hilang. Bahkan hutan Sumatera itu sudah turun, tadinya daya serap airnya 90%, sekarang tinggal 45%. Nah, itulah terjadi kemudian, ya mau nggak mau anak airnya nggak bisa diserap. Akhirnya kemudian terjadilah apa yang saat ini terjadi. Tapi kita sebagai mukmin tetap akidah kita ya menyatakan bahwa itu tetap terjadi atas. Cuma memang ada sebab akibatnya, dan itulah manusia diminta pertanggungjawabannya di situ. Kayak orang masuk surga, masuk neraka, itu kehendaknya siapa? Allah. Tapi kan ada ranah kita. Ketika hidup di dunia kita bisa milih. Dan manusia itu nggak dipaksa, betul nggak? Bisa milih nggak sholat, bisa milih sholat, bisa milih puasa, bisa milih nggak puasa, betul-betul 100% pilihan dia. Nah, itu yang diminta pertanggungjawaban. Sama nih, ya ini sudah terjadi, tapi kenapa kamu memilih untuk menebang hutan dengan ugal-ugalan, dengan tidak penuh perhitungan dan lain sebagainya? Itu yang nanti dimintai pertanggung. Makanya di sini Allah bilang memang ketika nanti ada kerusakan di darat dan di itu, kemudian di sini apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat ulah perbuatan mereka. Jadi memang dampaknya akan ada musibah gitu loh. Sengaja Allah berikan itu supaya apa? Bukan Allah jahat, bukan Allah lagi pengen marah. La'allahum yarji'un, supaya mereka sadar kembali ke jalan yang benar. Makanya kemarin Menko Energi ya, Caimin apa jabatannya, itu menyerukan taubatan nasuha secara ekologi. Ya, Caimin serukan taubatan nasuha secara ekologi, secara menyeluruh. Dia Caimin apa sih dia? Menteri apa sih? Menko apa sih? Sebenarnya 3 ini yang bertanggung jawab nih. Raja Juli, ya Menteri apa Raja Juli itu? Kehutanan, terus Bahlil, SDM, dan Menteri Lingkungan Hidup siapa? Lutfi ya siapa? Menteri Lingkungan Hidup sekarang kurang ini memang kurang familiar. Pak Hanif Faisal Nurafid. Nah, ini sebenarnya tiga kementerian yang secara secara pure ini harus bertanggung jawab gitu ya. Ya, terlepas dari itu ya sudah terjadi, dan mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur parameter dan momentum untuk mereka kembali dan sadar lah ya. Tidak serakah, tidak maruk bahwa ya inilah yang terjadi kalau kita bermain-main dengan alam. Tapi itu ya tadi, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sudah atas. Nggak boleh kita kemudian bilang ini di luar takdir Allah, itu bisa murtad ya. Artinya di luar ketentuan Allah. Enggak, pokoknya ketika sudah terjadi itu atas kehendak, takdir dan ketentuan Allah. Cuma memang nanti tetap ada pertanggung jawabannya. Sama kayak kenapa orang nggak sholat, kenapa orang nggak puasa. Ya, kalau sudah terjadi memang ya itu sudah atas izin dan kehendak Allah. Tapi kenapa lu milih itu? Nah, itu sama. Ini pertanggungjawabannya ada gitu ya. Nggak kemudian tak lepas dari tanggung jawab. Lagi pula emang kemarin yang saya bilang ya, kalau Allah mau buat perhitungan kepada kita manusia, habis.
Nggak ada yang tersisa satupun, kata Allah dalam surat An-Nahl apa? Dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 61. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim. Kalau Allah mau menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang tersisa di muka bumi meskipun satu makhluk melata. Kalau Allah nih mau buat perhitungan terhadap manusia atas kezaliman yang mereka lakukan, habis. Allah nggak sisain satu pun makhluk hidup, meskipun cuma hewan melata, nggak disisain satu. Cuma kan Allah nangguhkan. Walaki yuakhiruhum ila ajalim musamma. Allah tangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan. Pak Bu, kalau kita berkaca pada dosa-dosa umat terdahulu, umat sekarang udah pantas banget nggak diazab sama Allah. Lah umat terdahulu diazab itu cuma 1-2 dosa. Kaum Nabi Lut diazab, dosanya LGBT tok. Nah kita sekarang di zaman ini, semua dosa umat terdahulu ada. Benar? Dosa pembunuhan, Qabil pada Habil, ada nggak sekarang pembunuh? Kaumnya Nabi Lut, ada nggak sekarang? Kaumnya Nabi Syuaib, Madian, kaum Madian, curang, korupsi segala macam, ada nggak sekarang? Zina, minum khamar, judi, dikoleksi sama umat sekarang. Kalau memang apa namanya Allah pengen habis, Pak. Cuman kan Allah melihat kita umat Nabi, Pak. Kita umat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi yang paling disayang sama Allah, yang paling dicinta sama Allah. Jadi umatnya jadi yang paling dicinta. Nah, maka ditangguhkan sama Allah. Gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan nih? Kemarin udah saya singgung kan ya, ada 3 golongan yang menjadi penahan azab dan murkanya Allah. Apa aja? Udah belum sini mana? Nih, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa jadi berkontribusi lah. Kalau kita berkontribusi secara langsung, mungkin sekarang yang bisa kita lakukan donasi. Ya, beberapa lembaga kan sudah apa namanya? Sudah buka donasi ya. Sampai Ferry siapa tuh yang anak muda itu, dia buka donasi dalam 24 jam terkumpul 10M Bapak Ibu, melalui kanal kitabisa.com. Aplikasi ada tuh Kitabisa, cari di Play Store atau dari websitenya kitabisa.com. Itu Ferry Irwandi, seorang anak muda yang cukup idealis so far sampai saat ini ya, cukup idealis, cukup vokal dalam mengkritik pemerintah. Namanya Ferry Irwandi, sudah tenar lah di kalangan anak-anak muda itu. Itu bikin buka donasi dalam 24 jam 10M berkumpul. Karena memang dia saat ini tokoh muda yang diharapkan banyak pihak gitu ya. Yang idealis, yang bisa mendobrak lah ibaratnya kebekuan sistem perpolitikan kita gitu ya. Nah, itulah. Nah, kita mungkin bisa lewat itu donasi atau lewat doa yang paling penting juga, tidak kalah pentingnya. Selain itu, nah ini Bapak Ibu, ada di hadis Jami'us Shaghir karya Imam Nawawi, Imam Suyuti, di hadis nomor 1935. Berapa? 1935. Nah, di sini hadisnya hadis qudsi sebenarnya. Hadisnya hadis qudsi, berarti langsung Allah yang apa namanya yang berfirman. Apa kata Allah? Innallaha ta'ala yaqul inni la ahummu bi ahlil ardi azaban. Ya. Saya ini sebenarnya kepengen sekali mengazab manusia di muka bumi. Ya Allah, udah gregetan juga ya. Lagunya siapa? Ebit G.Ade tuh. Ya kan? Mungkin Tuhan mulai bosan. Ya, itu kan secara lirik itu manifestasi dari apa yang disampaikan oleh Nabi, oleh Allah dalam Quran gitu ya. Nah, tapi kata Allah di sini fa idza nazartu ila ummari buyuti. Ada 3 golongan Bapak Ibu. Yang gara-gara 3 golongan ini nanti akhirnya Allah bilang syaraftu azabi anhum. Aku palingkan azabku dari mereka. Mudah-mudahan ini juga buat supaya Jakarta dijaga. Ini ancamannya luar biasa. Pantai apa?
Mutiara ya. Nah iya, Pantai Mutiara ini luar biasa lah. Kalau perkiraan para ahli, kalau itu jebol tanggul, airnya sampai Monas kan. Diperkirakan begitu, airnya sampai Monas. Nah, jadi mudah-mudahan ini dengan kita menjadi salah satu dari 3 golongan ini kita bisa cegah. Pertama, Ummaru Buyuti, para pemakmur rumah-rumahku. Maksudnya berarti siapa? Orang yang memakmurkan masjid. Masya Allah, Jamaah Nurul Aman Insya Allah termasuk. Iyalah, rebut tiap malam Kamis luar biasa. Pengajian di sini juga ada Sabtu Ahad subuh. Kemudian ada juga pengajian tahsin, Masya Allah. Apalagi kalau hari Jumat penuh sampai bawah. Nah iya kan? Ya hari Jumat penuh sampai bawah kan? Ya Alhamdulillah. Nah maka ayo, jangan sampai kosong ini masjid, jangan sampai sepi, jangan sampai. Kemarin Senin gimana acara? Sukses, alhamdulillah. Senin kemarin kan acara BWA itu. Iya Senin kemarin udah kan. Nah itu jadi ayo makmurkan masjid, mushola di sekitar rumah. Yang kedua, al-mutahabbina fiyya. Orang yang saling menyayangi, mencintai, mengasihi karena Allah. Terutama silaturahim ini Bapak Ibu. Silaturahim. Ayo sama keluarga biar pada akur, biar pada guyup. Kalau masih pada ngambek-ngambekan minta maaf dah. Pulang dari sini minta maaf udah langsung. Oh ya rumah abangnya kemponya, oh maafin po ya, maafin saya po. Nah apa lu sambet apaan lu? Kata saudaranya, enggak gue minta maaf aja, udahlah nggak usah pakai capek lah marah-marahan begitu. Silaturahim itu wajib, memutuskannya dosa besar. Bahkan dalam hadis Bukhari Nabi bilang, la yadkhulul jannata qati'un, kagak masuk surga orang yang memutuskan. Dan itu silaturahim maksudnya apa? Saya udah sering bilang, rahim di kalimat silaturahim itu adalah merujuk pada rahim ibu. Jadi yang dimaksud menyambung silaturahim adalah menyambung hubungan apa? Hubungan baik dan merawat dengan semua keluarga yang masih satu jalur, satu rahim, satu nasab. Begitu. Dan yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahar. Kapan waktu sahar? Nih, sahur itu kegiatan makan di waktu sahar, namanya sahur. Makanya kan sahur itu sunnahnya diakhirkan karena memang untuk mendapatkan dalam bingkai waktu sahar itu. Kapan waktu sahar? Ya sepertiga malam terakhir sampai menjelang subuh. Ya kan dalilnya itu dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 17. Wal mustaghfirina bil ashar tuh. Dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum. Nah, inilah kerugian kita ya. Kalau kita kehilangan ulama. Makanya sampai ada hadis kan, "Malam yahzan bimautil ulama fahuwa munafiq." Orang yang kagak sedih kalau ada ulama meninggal, maka dia munafik. Kenapa salah satu kerugian kita kalau ulama meninggal? Salah satu yang paling rajin mintain ampun nama Allah untuk dosanya dia, keluarganya, bahkan seluruh umatnya dia, itu para ulama. Para ulama kalau istighfar nggak buat sendirinya, nggak buat keluarganya doang, buat seluruh jamaah dan umatnya. Itu mereka mikirin ke situ, ya. Nah kalau kita kehilangan mereka, semakin banyak yang meninggal, wafat, yang gantiin belum tentu ada, gitu loh maksudnya. Nah itu kita kerugiannya di situ, ya. Mudah-mudahan Allah jaga ulama-ulama kita. Dan mudah-mudahan ketika mereka diambil Allah berikan ganti yang minimal setara atau bahkan mungkin lebih baik gitu ya. Ya, baik.
Dah, itu ya, yang 3 itu ya. Kemudian kita bisa tuh, apa jadi yang 3 hal itu? Memakmurkan, jadi terus menebar kasih sayang, menyayangi karena Allah. Dan yang ketiga, orang-orang yang beristighfar di waktu ashar, waktu sahar ya. Baik. Nah itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini ya berarti sampai sini ya. Qala Rasulullah qala Syekhul Musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala ankum. Au qala la af'alu kadza wa ikana sunnatan yaqsidul istihza. Atau berkata, saya tidak akan melakukan ini meskipun ini sunnah, dengan tujuan merendahkan dan menghina sunnah tersebut. Kayak kemarin juga kita jelasin juga tuh ya. Misalnya masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan, dan masuk masjid sebaliknya, dan sunnah-sunnah yang lain lah. Saya nggak mau ngelakuin meskipun ini sunnah, gitu ya. Meskipun ini sunnah, meskipun ini enggak, tapi niatnya untuk istihza. Kayak kemarin hadis yang saya sampaikan, udah kan? Udah belum ya? Yang Nabi nyuruh orang makan pakai tangan kanan, kemudian orang itu nggak maunya Nabi tahu nih, ya, bahwa dia nggak mau makan pakai tangan kanan, bukan karena tangan kanannya sakit atau ada uzur, tapi karena menghina, merendahkan. Jadi kalau bahasa kitanya mungkin gini, Allah, apa bedanya sih makan pakai tangan kanan tangan kiri, gitu kira-kira, gitu ya. Nah itu Nabi sampai kesel banget Bapak Ibu. Nah Nabi kan jarang berbuat, ibaratnya Nabi kan sayang banget sama umatnya gitu loh. Nggak pernah mau Nabi mendoakan jelek buat umatnya. Nah khusus itu Nabi doain orang itu dengan redaksi hadisnya saya lupa gitu ya, sampai intinya semoga Allah tidak membuat kamu tidak bisa mengangkat tangan kanan. Jadi tiba-tiba itu orang Pak, setelah meremehkan sunnah begitu, terus Nabi marah, itu orang tangan kanannya nggak bisa diangkat Pak. Mungkin jadi tiba-tiba kayak ya apa stroke, apa jadi nggak berfungsi gitu. Ya itu ada hadisnya, saya ingat itu. Saya lupa di Bukhari apa di Muslimnya. Jadi sampai ada contoh langsungnya gitu Bapak Ibu, meremehkan sunnah itu. Makanya di dalam kitab ini sampai dikatakan meremehkan sunnah, kalau benar-benar niatnya meremehkan bisa masuk dalam kategori murtad, karena sampai sebegitunya gitu ya. Ya, jadi ya mudah-mudahan nggak ada yang kita meremehkan sunnah lagi ya. Jangan sunnah-sunnah yang mana ya hadis itu ya. Jadi ini sampai beneran nggak bisa gitu. Jadi tangannya langsung, nah, udah lewat ada? Mana tadi? Hah? Nah ini dia. Bukan. Ini mau ya benar. Ya betul. Hadis Muslim nomor 2021 nih. Lihat ya. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, akala inda Rasulillah, makan. Kebetulan ada Nabi di situ. Bishimalihi, makannya pakai tangan kiri, bukan karena kidal. Kalau kidal sih karena memang udzur ya. Tapi kidal juga bisa dilatih kok sebenarnya. Adik saya tuh Nadia tuh yang perempuan tuh kidal, Bapak Ibu. Dari lahir tuh kidal. Jadi kuatnya itu tangannya kidal, apa kiri gitu ya. Kidal itu kan singkatan Bapak Ibu. Tahu nggak kidal? Kiri dari lahir. Baru tahu ya? Ya kemana aja ente. Kidal itu singkatannya kiri dari lahir. Itu kidal. Ya beneran, coba cek di Google kalau saya. Kalau kanan kadal ya. Kanan dari lahir.
Kalau perkedel aja deh singkatannya perkedel. Tahu perkedel? Apa? Perkumpulan kentang dengan telur. Itu perkedel. Iya, Bu. Serius itu. Beneran singkatannya itu. Ketoprak juga ada. Batagor juga ada singkatan. Orang Indonesia kan demen banget nyingkat, Bu. Nah, iya. Ketoprak itu apa? Ketupat dan tahu digeprak gitu. Iya, batagor, bakso, tahu, goreng. Kalau itu mah gampang, gitu ya. Itu jangan panjang-panjang gitu aja. Intinya ada orang makan dengan tangan kiri, di situ ada Nabi, tapi dia nggak punya uzur, dia nggak kidal dan lain sebagainya. Terus Nabi kasih pesan, kul biyaminik, ya, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati, saya nggak mau, saya nggak bisa. Nggak bisanya tapi sambil ngeledek gitu, nggak bisa gitu, ngeledek lah. Alhamdulillah. Terus, nah di sini ada keterangannya, Bapak Ibu lihat. Ma mana'ahu illal kibru. Tidak ada yang menghalangi dia untuk makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan di dalam hatinya. Jadi Nabi tahu, nih orang emang ledek, emang nggak mau nerima sunnah, emang nggak mau ngerjain amalan sunnah. Ngeledek, sombong. Apa kemudian? Qala fama rafa'aha illa fihi. Semoga Allah tidak membuat Anda tidak mampu mengangkat tangan Anda ke mulut Anda. Tangan kanannya maksudnya. Akhirnya nggak bisa beneran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan apalagi Nabi langsung yang nyumpahin gitu ya ibaratnya. Ibu aja nyumpahin anak bisa manjur. Contohnya yang kisah Juraij. Ingat kisah Juraij? Yang Juraij lagi sholat sunnah, emaknya manggil. Emaknya nggak tahu kalau Juraij lagi sholat sunnah. Ya Juraij ragu, bimbang. Ini nyaut apa nerusin? Nah, dia milih malah nerusin sholat. Emaknya nggak tahu kalau Juraij lagi sholat. Disumpahin sama emaknya. Semoga Allah tidak mematikan kamu kecuali kamu akan dihinakan di depan wajah para pelacur. Sumpah emaknya begitu. Nah kemudian kejadianlah tuh yang ada perempuan zina dengan penggembala kambing tapi ngefitnah si Juraij. Akhirnya Juraij diarak keliling kampung. Sampailah pada perkampungan para pelacur itu. Sumpahnya emaknya jadi manjur. Udah sumpah emak aja manjur apalagi Nabi. Main-main nih orang. Kagak bisa. Ya lumpuh beneran gitu kan. Akhirnya naudzubillah min dzalik. Itu gara-gara apa? Meremehkan, menghina sunnah. Kita mah sebagai orang yang beriman kudunya malah sunnah kita junjung tinggi. Cuma ada saya lupa di kalam hikmah keberapa, ada di kitab Al-Hikam. Yang saya juga lupa redaksi kalimat hikmahnya, intinya ada memang orang-orang itu yang nanti digelincirkan oleh setan itu lebih seneng ngamalin sunnah daripada yang wajib. Jadi artinya wajibnya sampai terbengkalai. Nah itu namanya terbalik juga. Contoh yang paling relate dalam kehidupan. Banyak orang seneng sedekah tapi nggak mau bayar zakat. Itu nggak bisa, Bu. Walaupun secara nominal misalnya, Ustaz, kalau secara nominal sedekah saya kalau dikumpulin mah udah lebih, Ustaz. Ya kagak bisa tetap. Karena niatnya dari awal ngapain? Sedekah. Sama kayak Bapak Ibu sholat sunnah 100 rakaat tapi kagak sholat zuhur, maghrib, isya, subuh. Ketutup nggak yang sama? Ya nggak bisa. Sama kayak Ibu baca Quran sunnah, ngelayanin suami wajib. Nah kalau Ibu baca Quran sampai menelantarkan suami, terbalik namanya. Tuh, paham ini? Kan saya udah bilang sama Ibu, udah kalau ngelayanin suami niatin ibadah karena Allah biar enteng. Kalau niat yang ngelayanin suami emang berat, apalagi lihat mukanya udah gedeg aja, Bu. Udah makanya niatinnya ibadah buat Allah. Allah udah niatin buat Allah aja udah. Kalau emang udah gedeg sama lakinya. Iya, jangan beralasan gede sama laki terus nggak mau ngelayanin, dosa. Ya, karena itu ibadahnya Ibu khusus. Contohlah Asiyah yang tetap melayani Fir'aun sebagai seorang suami, tapi masalah akidah ibadah masing-masing. Masuk surga gak Asiyah?
Lakinya sampai sekarang jasadnya masih utuh di Mesir kalau mau ngeliat. Iya nggak? Emang diutuhin kan sama Allah. Makanya cara matinya dengan cara tenggelam di itu supaya semuanya tercover dengan subhanallah Allah ya. Itu dia. Jadi jangan meremehkan sunnah, tapi juga jangan kemudian ngejar yang sunnah malah meninggalkan yang wajib. Itu terbalik. Ada orang-orang yang begitu. Jadi dibikin seneng ngerjain sunnah, tapi yang wajibnya nggak mau, kayak tadi sedekahnya banyak tapi zakat nggak mau, gitu ya, dan lain sebagainya. Baik. Terus atau ada ucapan laukana fulanun nabiyyan ma amantu bihi. Seandainya si fulan adalah seorang nabi yang dipilih oleh Allah, saya nggak mau beriman kepada dia. Ya. Jadi sampai kemudian begitu ya. Saking mungkin menghina Islamnya. Seandainya Allah nih memilih seseorang jadi nabi, misalnya gitu, beneran ada, tapi saya nggak mau percaya sama dia gitu ya. Tapi kan ya itu hanya berandai-andai lah. Atau dia nggak mau meyakini nabi-nabi yang, kan nabi dan rasul jumlahnya berapa? 124.000. Dari 124.000 ini 313-nya adalah seorang rasul. Nah dari 313 ini yang wajib dihafal dan diketahui berapa? 25. Nah ini harus wajib meyakini bahwa mereka itu semuanya nabi dan rasul. Kalau ada yang bilang, oh saya nggak percaya kalau ini adalah nabi, nah, itu bisa menyebabkan murtad. Naudzubillah. Au atahu alimun fatwan faqala ishhadu muridan al istighfaf. Nah ini ada fatwa dari ulama. Kemudian dengan fatwa ulama ini dia berkomentar, merespon, bereaksi. Ih, syariat apaan begini nih? Nah, ih, fatwa model apaan begini nih? Enggak, saya nggak mau ngikutin, gitu ya. Niatnya menghina, merendahkan Islamnya. Memang gini, Bapak Ibu, saya kasih tahu dulu nih. Perbedaan fatwa, ya, fatwa dengan qudhah, ya, fatwa dengan qudhah, putusan hakim atau putusan pengadilan, itu memang yang mengikat adalah ini sifatnya mengikat, wajib diapain? Diikutin. Kalau fatwa memang tidak mengikat, tidak mengikat. Tapi jangan kemudian mentang-mentang tidak mengikat terus diremehin. Nah itu beda tuh, itu dua hal yang berbeda. Kalau Anda nggak setuju dengan fatwanya, banyak kok. Makanya kan mazhab fikih ada 4, Pak. 4 mazhab fikih itu kan hasil fatwa masing-masing imam itu semua gitu. Produk hukum fikih itu ya fatwa, itu namanya fatwa. Cuman zaman dulu mufti itu 1 orang karena capable untuk melakukan fatwa sendirian, kompeten. Zaman sekarang nggak ada mufti 1 orang. Adanya ifta jama'i, fatwa secara kolektif. MUI kolektif, nggak 1 orang. Ada tim hukumnya. Kalau kayak misalkan untuk menentukan awal Ramadan, yang digayat juga siapa? Untuk mendengarkan pendapatnya, ahli itu astronomi Lapan, BMKG, diajak tuh bareng-bareng untuk memaparkan, ya ini ketinggian hilal berapa segala macam, ahli falaknya, fikih falaknya. Nah jadi itu namanya ifta jama'i, produk hukum dari sebuah fatwa yang dilakukan secara kolektif, secara bersama. Nah, kalau zaman dulu individu, Imam Syafi'i, Imam Malik itu mufti sejati semua. Nah itu kan pendapatnya beda-beda, Pak. Kayak misalkan subuh kunutan, yang nggak kunut penyek. Subuh kunutan, apaan itu? Atau sebaliknya yang nggak kunutan, subuh kok nggak kunutan, nggak keren belas, ya. Misalnya begitu, nggak boleh. Itu fatwa yang sudah diformulasikan, yang sudah dicanangkan oleh ulama. Nah, karena gini nanti dalam fatwa atau dalam fikih itu ya, dalam fatwa atau dalam fikih itu
Nanti ada dua pendapat. Ada mazhab yang mukhtiun dan musawwibun. Artinya gini Bapak Ibu. Kayak misalkan subuh pakai kunut atau nggak pakai kunut. Sebenarnya yang Allah mau yang mana? Kita bisa pastikan nggak? Nggak bisa. Betul kan? Kita nggak bisa pastikan mana yang Allah mau sebenarnya. Nah maka ada ulama yang mengatakan prinsip dasarnya fikih itu para imam mazhab itu mengeluarkan fatwa semuanya benar. Semuanya benar. Ya, karena memang mereka melewati tahapan-tahapan yang sudah dicanangkan oleh syariat gitu. Tapi ada mazhab yang kedua mengatakan semua para imam mazhab fikih itu pada dasarnya semuanya salah. Nanti yang menentukan yang mana yang benar hanya Allah gitu. Tapi kita hanya mengikuti mana yang menurut kita lebih mendekati kebenaran gitu. Itu jadi ada dua pandangan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, nggak boleh kita kemudian menyalah-nyalahkan pendapat dan fatwa orang lain yang sekarang sayangnya beberapa kelompok dalam Islam sukanya tuh nyalah-nyalahin. Sukanya semangatnya itu selalu menyalahkan orang lain. Jadi kenapa sih kok semangat itu yang dibangun gitu loh? Semangat yang dibangun kan mestinya persaudaraan, ikhwan. Dan kalau persaudaraan berarti kan yang ditonjolkan harusnya bukan perbedaan tapi persamaannya. Kalau dalam perbedaan dalam teknis ada perbedaan, biasa itu mah. Karena memang manusia kepalanya masing-masing, otaknya beda, nggak bisa disamain satu sama lain. Satu keluarga aja selera makannya beda, bapaknya doyannya manis, anaknya pedas, atau sebaliknya, emaknya yang bingung. Masak sayur satu dimanisin, satu dipedesin gitu. Akhirnya itu nggak bisa, memang sudah begitu. Fitrahnya manusia memang berbeda gitu ya. Nah, jadi semangatnya jangan menyalahkan. Gitu maksud saya. Apalagi nanti kalau menyalahkannya sampai sudah tahap menghina Pak. Imam Syafi'i dihina-hina, Imam Ghazali dimaki-maki sama beberapa kelompok itu. Apalagi Imam Ghazali, udah habis. Karena dituduhnya kitab Ihya Ulumuddin itu sumber hadis-hadis palsu katanya. Banyaknya hadis palsu begini, Imam Ghazali begini. Dituduh macam-macam nih. Nauzubillah. Ya. Mengerikan, terlalu berani dengan ulama. Padahal kata ulama adalah dagingnya ulama itu masmum. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar juga ada disebutkan, dalam kitab At-Tibyan juga. Ya, fa inna luhumal ulama masmum. Dagingnya para ulama itu beracun. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dalam Quran Allah gambarkan kalau orang ghibah itu kayak makan apa? Bangkainya siapa? Yang dia omongin. Dia enggak? Ya gimana? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apakah mau orang itu ketika menghibah saudaranya sesama muslim seperti dia memakan bangkai daging saudaranya yang dia omongin itu. Nah kalau dia menghina, mencaci, ngomongin ulama, nah seolah-olah dia makan daging ulama itu. Dan kata ulama, daging para ulama. Artinya kalau dia menghibah ulama, mencaci maki ulama, akan tokalik. Tahu tokalik? Jadi mentok dia balik. Artinya yang kualat, yang celaka adalah yang ngomongin ulama. Naudzubillah. Hati-hati dulu. Nah yang diomongin ulama sekali berimam Ghazali, hafal Quran, hafal hadis begini-begini. Nah, kita hafal hadis 1-2 biji, itu juga memahaminya pakai terjemah. Petantang-petantang yang ngomong humur rijal wa nahnu rijal. Ustaz, Imam Ghazali laki, kita juga laki. Imam Ghazali manusia, kita juga manusia. Artinya kalau dia bisa berpendapat, kita juga boleh berpendapat dong. Begitu dalilnya. Beda. Imam Ghazali dan sekelas-kelasnya, Imam Haramain Al-Juwaini dan sekelasnya itu makannya sedikit. Kita sedikit-sedikit. Betul gak? Mereka tidurnya sebentar, kita bentar-bentar. Mau disamain, enak aja loh. Jauh. Mereka paham alatnya, mereka paham ilmunya, bahasa Arabnya segala macam. Kita ya Allah ngajinya masih
lentang-belentong ngajinya. Enggak jauh. Ya memang betul pendapat mereka nggak pasti benar, betul. Tapi setidaknya mereka sudah menjalankan SOP mekanismenya, ada ilmunya. Lah kita nggak punya mekanisme, nggak punya SOP. Semuanya berdasarkan pemahaman. Menurut saya, Quran menurut saya nggak bisa, Bapak Ibu. Quran itu kata Nabi, ketika ada orang berkomentar tentang Quran, wa in asoba, meskipun benar, tapi min ra'yihi, itu berasal dari pandangan dirinya sendiri, pendapat dirinya sendiri. Meskipun hasil akhirnya benar, faqad akhto'a, tetap dia salah. Tuh. Jadi memahami agama nggak bisa menurut saya. Harus balik kepada ulama. Ya ulama itu warasatul anbiya. Gitu. Jelas ya? Baik. Itu dia. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan, wah saya nggak mau ngikutin fatwa ini, saya nggak mau ngikutin ini, ya syariat apa ini? Nah, itu dia bisa murtad, naudzubillah min dzalik. Baik, sampai di situ dulu. Ini ada permohonan suratul Fatihah satu kali lagi, mohon untuk cucu dari Pak Dwi yang bernama Ibrahim Eljaz Gwinandra Putra yang berusia 6 bulan, sedang sakit. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya, dan kita juga yang mendoakan mudah-mudahan Allah sehatkan kita dengan kesehatan yang sempurna. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anallaha ta'ala yutihil wasilata wal fadilah syarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Thumma ila ruhil habib Bakar bin Abdullah al-Attas sahib huridah wa sulihi wa furu'ihi Allah al-karim taghashana taghashaw birrahmah wal maghfirah wa yu'alina min barakatihi wa ulumihi wa nafahati fid dini wad dunya wal akhirah. Thumma ala niyati Allah ta'ala yashfi marada Ibrahim Eljaz Gwinandra Putra, Allah masfihi shifana ajilan ghairu ajilan shifana yughadiru saqama wa la ilala wa la alama sahih jasadana wa iyyahu zahiran wa batinan fi khairin wal fin wa afiyah wa ala ma nawaslafuna salihun wa ala ma nawaina min nawaya salihah ya rabbana haqiqha bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Fatimah, assalamu alayka ya Jaddal Hasan, assalamu alayka ya Jaddal Husain, assalamu alayka ya Jadda Zainab, assalamu alayki ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah, assalamu alayki ya Ummal Hasan, assalamu alayki ya Ummal Husain, assalamu alayki ya Umma Zainab, assalamu alayki ya Ummal Mu'minin, ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid, assalamu alayki ya Umma Fatimah, assalamu alayki ya Umma Rasulillah, ya Sayyidah Aminah binta Wahbin, assalamu alayka ya Amiral Mu'minin, ya Ali ibn Abi Talib, assalamu alayka ya Abal Hasan, assalamu alayka ya Abal Husain, assalamu alayka ya Aba Zainab, assalamu alaikum ya ummata Muhammad fi masyariqil ardi wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh.
afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tasturu biha al-'uyub wa tanfariju biha al-kurub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma adfa' warfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal riba waz zina waz zuluz waz zalazil was suyuf al mukhtalifa wash shada'id wal mihan wa jami'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza Indonesia wa ikhwanina fi Aceh wa Sumatra khassah wa an buldanil muslimina 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik ya muhawwilal hauli wal ahwal hawil ahwalana ila sanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.